Assalamualaikum sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Ada satu berita yang selama ini mungkin para hamba Allah juga sudah tahu. Pernyataan dari Kanselir Jerman. Beliau namanya Angela Merkel. Dia pernah mengatakan dalam ceramahnya kalau Jerman akan menjadi wilayah Islam. Hal ini terkait dengan imigrasi orang-orang Islam, terutama dari Turki, Aljazair, yang membuat demografi kaum muslimin meningkat signifikan di tanah Jerman. Dan dia mengatakan the future of Germany will belonging to Muslim people. Masa depan Jerman ini akan menjadi milik umat Islam. Nah, hal ini menunjukkan sebuah pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa nanti Eropa ini akan menjadi wilayah Islam. Pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 5 Februari 2005, 15 negara mengirimkan badan intelijen mereka ke Langley, ke markas CIA di Langley, Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa Eropa tidak lama lagi akan menjadi wilayah Islam. Hal ini menyusul dari penemuan dan pernyataan tokoh politik Barat yang sejak tahun 80 mengatakan, not least for 50 years, Europe will become Muslim state. Tidak lebih dari 50 tahun, Eropa akan menjadi negara Islam. Hal yang membuat mereka takut seperti ini dan tidak bisa mereka bendung adalah pertumbuhan demografi umat Islam, di mana mereka meningkat dengan pesat di negara-negara Eropa, Prancis, Inggris, Amerika, Kanada, Belanda. Bahkan di luar dugaan, Denmark akan menjadi negara pertama di Barat yang akan mendeklarasikan berdirinya syariat Islam dan negara Islam di Eropa. Sepertiga dari Kongres dari Parlemen Denmark itu adalah Islam. Hal ini akan memudahkan diberlakukannya syariat Islam di Denmark. Dikuatkan oleh imigran Turki. Di sisi yang lain adalah bagaimana didapati fakta kalau di Eropa ini mereka enggan untuk mempunyai anak. Tingkat kelahiran dari warga warga Eropa yang beragamakan non-Islam itu mereka kecil sekali. Angkanya sampai di bawah 211, di mana angka yang bisa menopang peradaban dan kebudayaan satu bangsa. Maka di saat mereka menyusut, umat Islam justru panggil-bar. Inilah fakta kebangkitan Islam akan terjadi di sana akibat pertumbuhan demografi dan imigrasi dari wilayah kaum muslimin. Pertumbuhan umat Islam itu sangat tidak bisa terkendalikan oleh penguasa-penguasa di Barat. Maka tidak mau dalam kurun 30 tahun ke depan, tidak menutup kemungkinan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Ini akan memicu adanya konflik internal di negara-negara Barat. Sehingga para penguasa yang mereka zalim dan anti-Islam dan mereka fobia terhadap Islam, mereka akan bersatu. Hal inilah yang akan memicu pada akhirnya terbentuknya 80 persekutuan negara yang mereka akan menyerang pusat kebangkitan Islam nanti. Jadi mereka tidak akan menyerang bangsa-bangsa kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka tidak akan menyerang umat Islam yang ada di Asia terlebih dahulu, tidak. Tapi akan mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam nanti. Di mana pusat kebangkitan Islam itu akan terjadi? Rasulullah SAW menyebutkan, Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Qutah fiha madinatun yuqalu laha Damaskus. Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti, di perang dunia ketiga sebelum hari kiamat, adalah di sebuah tempat yang bernama Gutoh. Dan di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu, dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan Islam. Inilah alasan makanya Suriah dikuasai oleh mereka. Sadarkah kita Bapak sekalian, jika ini terjadi, ini merupakan pertanda dari telah dekatnya perang dunia itu. Rasulullah menyebutkan ciri perang dunia itu akan terjadi, malhamatul kubra itu terjadi adalah kiamat tidak akan terjadi, sehingga seburuk-buruk orang Syam, seburuk-buruk orang Suriah akan hijrah ke Irak, dan sebaik-baik orang Irak akan hijrah ke Suriah. Konflik yang terjadi di Suriah akan menyedot orang-orang terbaik dari luar Suriah berkumpul di sana. Dan dia sekaligus akan mengusir orang-orang buruk yang ada di Suriah. Kasus Suriah ini
telah menunjukkan pada kita bahwa ini telah terjadi. Berarti kita berada di gerbang kiamat. Ada kemungkinan justru kita sedang berada di perang dunia itu sendiri, tapi kita tidak menyadarinya. Inilah langkah-langkah the New World Order. Maka pemicu terjadinya perang dunia ketiga adalah tekanan dari rezim yang zalim kepada kepada rakyat yang mayoritas muslim, kepada umat Islam. Hal ini memicu munculnya resistensi dari rakyat yang beragama Islam menentang mereka. Di saat itu rakyat sadar kalau virus demokrasi ternyata adalah virus yang membahayakan bagi umat Islam, dan dia telah ditunggangi oleh rezim untuk semena-mena menekan dan membantai rakyatnya sendiri. Ini akan menjadi faktor terakhir yang memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya saya bahas kenapa Suriah dikuasai secara cepat. Yang dikedepankan bisa siapa saja. Isunya bisa terorisme, isunya bisa ada fraksi-fraksi jihad di sana. Tapi sebetulnya intinya Suriah dihancurkan karena mereka yakin Nabi Isa tidak lama lagi akan turun di Aleppo. Ingat Rasulullah bersabda, "Taqarrabaz zamanu linuzuli Isa bin Maryam fiikum." Sungguh telah dekat turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Ya Kang, nuhun Kang. Enggak apa-apa duduk situ juga Kang. Ya, telah dekat waktu turunnya Isa bin Maryam di tengah-tengah kalian. Hakaman adlan, sebagai hakim yang adil. Wayaksirus soliba, beliau akan menghancurkan salib. Wayaktulul hingzira, beliau akan membunuh babi. Wayadaul jizyah, beliau akan menghapuskan pajak. Wayafidul mal hatta la yakbalu ahadun. Harta akan melimpah ruas sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Wayangzilu alal manaratil bayda, beliau akan turun di masjid bermenara putih. Di mana itu? Syarqiyah Damaskus, di Damaskus Timur. Di manakah Damaskus Timur? Aleppo. Jadi satu-satunya alasan yang logis bagi saya, kenapa Aleppo dibantai begitu saja? Karena mereka yakin kalau Nabi Isa waktu turunnya segera tiba untuk turun di Aleppo. Saat itu umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lupakah kita kalau Rasulullah bersabda, kalian hai kaum muslimin di bawah pimpinan Imam Mahdi akan memerangi semenanjung Arabia dan kalian akan menang. Hari ini terbuka lebar, konflik Qatar akan memicu terjadinya perang dengan semenanjung Arabia dan umat Islam akan menang. Artinya Imam Mahdi tidak lama lagi akan muncul. Allah membukakan semenanjung Arabia untuk kalian. Kemudian kalian akan memerangi Persia, maka kalian akan menang. Allah membukakan Persia untuk kalian. Kemudian kalian akan memenangi Bani Rum dan Bani Rum akan kalah. Allah memberikan kemenangan atas kalian. Kemudian kalian akan berperang bersama Dajjal. Bapak Ibu, Dajjal tidak akan keluar melainkan apabila Suriah sudah hancur luar biasa. Hari ini Suriah sudah hancur atau masih utuh? Sudah hancur. Berarti ini petaka, pertanda bahwa Dajjal akan segera muncul di zaman kita. Kapan itu muncul Bapak Ibu sekalian? Ciri kalau Dajjal sudah muncul di tengah-tengah kita apabila kita mendengar satu, Madinah gempa 3 kali. Yang kedua, Raja Suriah akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Imam Mahdi. Maka Allah tenggelamkan mereka antara Mekah dan Madinah. Jika kita mendengar nanti ada pasukan yang dikirim dari Suriah, ditenggelamkan Allah di Baido antara Mekah dan Madinah, itu pertanda kalau Imam Mahdi telah ada dan Dajjal ada di Madinah, Imam Mahdi ada di Mekah. Ini sekali luar biasa. Inilah titik-titik terciptanya perang dunia ketiga. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.